Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bimbingan Belajar Cerdas, solusi cerdas meraih prestasi. Pembahasan latihan soal subtema 3 tema 3 Bupena jilid 6A halaman 215. Mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Muatan bahasa Indonesia KD 3.4. Nomor 1. Kata baku dari kata teknologi adalah titik-titik. Jawabannya adalah teknologi, pakai K. Kata baku itu kata yang ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nomor 2. Dari kosakata berikut yaitu ijazah, sakelar, sekering, yang termasuk kata baku adalah titik-titik. Jawabannya adalah ijazah dan sakelar. Untuk sekering, kata bakunya sekring ya. Jadi kalian bisa mencocokkan di KBBI. Nomor 3. Bacalah kalimat berikut. Zaman dulu manusia menulis menggunakan ujung pisau yang digoreskan ke batang pohon. Kata tidak baku pada kalimat tersebut adalah titik-titik. Jawabannya zaman ya. Kata zaman itu tidak baku, bakunya zaman. Nomor 4. Tuliskan perbaikan kalimat berikut menjadi kalimat efektif. Mereka bermain badminton pada lapangan. Jawabannya mereka bermain badminton di lapangan ya. Nomor 5. Tuliskan 5 contoh kata baku. Ya, ini ada banyak sekali, saya contohkan. Ada apotek, asas, atlet, indra, izin, jadwal, kongres, kwitansi, merek, museum, nasihat, objek, praktik, risiko, rezeki, sah, saksama, sekadar, silakan, sistem, subjek, tentram, terampil, utang, zaman, atmosfer, cabai, ekstrim, dan fondasi ya. Itu contoh-contohnya, saya contohkan semuanya. Kemudian muatan IPS KD 3.2. Nomor 1. Yang termasuk dalam usaha pertanian adalah A. Menanam cabai, B. Menanam bakau, C. Memelihara bebek petelur, D. Menambak ikan bandeng. Menambak itu ya. Ya, kita lihat untuk menanam cabai itu pertanian, menanam bakau perkebunan, memelihara bebek petelur itu bidang peternakan, dan menambah ikan bandeng itu bidang perikanan. Jadi yang usaha pertanian A. Menanam cabai. Nomor 2. Warga desa Buyun sudah mulai menggunakan traktor untuk membajak sawah. Dampak positif yang diperoleh oleh warga desa Buyun adalah titik-titik. Jawabannya meringankan pekerjaan dalam menggarap sawah. Kegiatan pertanian menjadi lebih cepat dan efisien. Nomor 3. Alat transportasi yang digunakan untuk mengangkut barang antar pulau dalam waktu cepat adalah titik-titik. Jawabannya pesawat ya. Jadi pesawat lebih cepat daripada kapal. Nomor 4. Apa dampak yang kamu rasakan dalam bidang ekonomi dengan adanya kemajuan di bidang sarana transportasi? Jawabannya terjalin kerjasama ekonomi antar negara dan menambah devisa negara, menciptakan kegiatan ekspor dan impor. Nomor 5. Tuliskan 5 dampak yang timbul dari penggunaan teknologi. Jawabannya untuk dampak positif meringankan pekerjaan, kegiatan produksi menjadi lebih cepat dan efisien, terpenuhinya kebutuhan dengan cepat,
terjalin kerjasama ekonomi antar negara, dan terciptanya kegiatan ekspor dan impor. Untuk dampak negatifnya, pencemaran suara akibat suara mesin, harga mesin atau peralatan mahal, pencemaran lingkungan akibat limbah industri, perilaku konsumtif meningkat, lebih menyukai barang buatan luar negeri, dan melunturkan jati diri bangsa. Muatan IPA KD 3.4. Nomor 1. Suatu rangkaian listrik yang terdiri dari rangkaian sehari dan paralel dinamakan rangkaian ... Jawabannya rangkaian listrik campuran. Nomor 2. Amatilah gambar rangkaian campuran berikut. Hal yang terjadi jika saklar S2 dibuka dan S1 ditutup adalah: A. Lampu L4, L5, dan L6 padam. B. Lampu L1, L2, dan L3 padam. C. Lampu L4 dan L5 padam. D. Lampu L6 padam. Kita lihat pada gambar, jika saklar S2 dibuka, aliran listrik yang melalui S2 terputus sehingga L6 padam. Aliran listrik pada cabang kabel yang lain masih mengalir sehingga masih tetap menyala. Jadi yang padam hanya L6. Jawabannya adalah D. Lampu L6 padam. Nomor 3. Amatilah gambar berikut. Lampu yang akan padam jika saklar S2 dibuka adalah ... dan ... Kita lihat pada gambar, jika saklar S2 dibuka, aliran listrik yang melalui S2 terputus sehingga L1 dan L2 padam. Aliran listrik pada cabang kabel yang lain masih mengalir sehingga masih tetap menyala. Jadi jawabannya yang padam adalah L1 dan L2. Nomor 4. Tuliskan contoh pemanfaatan rangkaian listrik seri dan paralel di rumah. Jawabannya, contoh pemanfaatan rangkaian listrik seri: lampu hiasan pohon Natal, senter. Contoh pemanfaatan rangkaian listrik paralel: lampu ruangan rumah, keyboard komputer, dan lampu mobil atau sepeda motor. Nomor 5. Gambarkan sebuah rangkaian campuran dengan 2 baterai, 2 saklar, dan 6 lampu. Selanjutnya, tuliskan apa yang terjadi jika salah satu lampu pada rangkaian tersebut padam. Buatlah sesuai kreativitasmu. Ya, untuk gambar bisa seperti ini contohnya. Kemudian, jika lampu L6 padam, maka lampu yang lain masih menyala. Jika lampu L4 padam, maka lampu L5 ikut padam. Jika lampu L1 padam, maka lampu L2 dan L3 ikut padam. Muatan PPKN KD 3.2. Nomor 1. Berikut ini contoh pelaksanaan hak di jalan adalah: A. Dapat menggunakan jalan raya dengan aman. B. Memakai pelindung saat mengendarai sepeda. C. Memakai perhiasan mahal saat bermain di jalan. D. Membawa surat izin mengemudi dan STNK kendaraan. Jawabannya adalah A. Dapat menggunakan jalan raya dengan aman. Untuk yang B dan D itu kewajiban, bukan hak. Kemudian nomor 2. Pelaksanaan kewajiban anak saat mengendarai sepeda adalah ... Jawabannya, berkendara dengan kecepatan yang sesuai atau sewajarnya, menggunakan pengaman, misalnya helm untuk bersepeda, bersepeda di samping atau tepi jalan yang sebelah kiri. Nomor 3. Apa tujuan menggunakan helm saat berkendara? Jawabannya, untuk melindungi kepala kita agar aman dari benturan jika terjadi kecelakaan. Nomor 4. Mengapa kita harus melaksanakan hak dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab?
Jawabannya, kita harus melaksanakan hak dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab agar hak diri sendiri dan orang lain tidak dirugikan. Nomor 5. Tuliskan 2 contoh pelaksanaan hak dan kewajiban di tempat wisata beserta manfaatnya. Jawabannya, kita berhak berkunjung ke tempat wisata, namun kita wajib membayar tiket masuk terlebih dahulu agar dapat masuk ke tempat wisata tersebut. Kita berhak menikmati semua fasilitas yang ada di tempat wisata, namun kita wajib menjaganya agar fasilitas tersebut tidak rusak dan dapat dinikmati banyak orang. Kita berhak menikmati tempat wisata yang bersih, namun kita juga harus ikut menjaga kebersihan agar tempat wisata tetap bersih dan nyaman dipandang mata. Muatan SBJP KD 3.2. Nomor 1. Lagu Apuse memiliki birama 4/4, artinya titik-titik. Jawabannya, setiap biramanya terdiri dari 4 ketukan. Nomor 2. Interval nada kuat berjarak titik-titik nada. Jawab, kita lihat kuat ada di situ, berarti jawabannya 2,5 nada, 2,5 ya. Nomor 3. Nama interval nada dari nada satu ke nada yang sama dinamakan titik-titik. Ya. Nada yang sama berarti jaraknya 0 nada ya. Jawabannya adalah prim. Nomor 4. Apa yang kamu ketahui tentang alat musik ritmis? Tuliskan contohnya. Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak memiliki tinggi rendah bunyi atau nada, misalnya kendang, drum, maracas, dan triangle. Nomor 5. Tuliskan nama interval dan jumlah nada dari not-not C mayor berikut: A 2 ke 3, B 3 ke 6, C 2 ke 6. Kita lihat untuk yang A 2 ke 3 berarti re ke mi, jaraknya 1 nada. Kalau 1 nada berarti namanya sekon, jaraknya 1 nada. Kemudian yang B 3 ke 6, mi ke la, jaraknya setengah tambah 1 tambah 1 ya, jaraknya 2,5, namanya kuat ya. Berarti kuat 2,5 nada. Yang C 2 ke 6, re ke la, 1 tambah setengah tambah 1 tambah 1, 3,5 ya, namanya queen ya. Jawabannya queen 3,5 nada. Baik, cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Jika ada masukan silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.